Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kultum saat ini Allah masih mencurahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat umur panjang. Semoga nikmat yang Allah curahkan kepada kita dapat kita manfaatkan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepadanya. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Salah satu target dari disyariatkannya ibadah puasa kepada orang-orang yang beriman agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa target daripada ibadah puasa adalah mencetak hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Takwa salah satu artinya adalah menghadirkan Allah dalam setiap langkah hidup kita. Tidak ada aktivitas yang kita lakukan dunia ini semuanya harus sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan segala perintah Allah dengan penuh kesungguhan, dengan penuh hati, dengan sepenuh jiwa, dan juga meninggalkan larangannya. Itulah makna dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imtithalu bi awamirillah wajtinabu binawahihi, sehingga tidak ada aktivitas yang kita lakukan semuanya itu sesuai dengan tuntunan Allah dan sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah targetkan puasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Karena dalam Al-Quran banyak sekali fadilah, keutamaan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang-orang yang beriman dan bertakwa padanya sangat banyak Allah jabarkan, Allah jelaskan dalam Al-Quran. Di antaranya kalau kita lihat misalkan surah Al-A'raf ayat 96, bahwa ketakwaan kita kepada Allah akan membuahkan keberkahan dalam hidup. Walau anna ahlal qura aman wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan, akan buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi banyak manusia yang mendustakan Allah, sehingga Allah azab sesuai dengan perbuatan mereka. Al-A'raf ayat 96 ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa buah dari ketakwaan adalah dibukanya pintu keberkahan. Berkah artinya baik, berkah artinya tenang, berkah artinya lapang, berkah artinya bahagia,
dan berkah artinya beruntung, dan juga berkah artinya cukup. Sehingga jika kita hidup ini penuh dengan keberkahan, maka kebaikan, ketenangan, kebahagiaan, kecukupan, dan keberuntungan akan selalu kita raih di dunia sampai akhirat kelak. Kemudian yang kedua, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepadanya? Bahkan takwa menjadi target dalam semua ibadah, bukan hanya puasa tentunya. Misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena takwa akan mendatangkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang bertakwa, orang yang selamat hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah dalam surah Fussilat ayat 18, wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan sungguh aku akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadaku. Begitulah firman Allah dalam surah Fussilat ayat 18. Dikaitkan dengan surah At-Tolak ayat 2 dan 3 misalkan, Allah juga menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa akan dimudahkan urusannya, diringankan langkahnya, dan akan diberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Tidak ada masalah yang berat bagi orang-orang yang bertakwa, karena Allah berintervensi langkah hidupnya dengan kemudahan, dengan pertolongannya, bahkan rezeki yang tak terukur, yang tak terduga-duga. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tolak di ujung ayat 2 dan di awal ayat 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya, dan Allah berikan juga rezeki yang tak terduga-duga. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir barangkali ya, hikmah atau keutamaan orang-orang yang bertakwa adalah Allah akan masukkan ke surganya nanti di akhirat. Sebagaimana dalam surah Az-Zariyat ayat 15, innal muttaqina fi jannati wa uyun, bahwa orang-orang yang bertakwa itu tempatnya di surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Demikianlah target daripada ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Marilah kita jadikan sholat kita berujung pada ketakwaan. Jadikan puasa kita berujung pada ketakwaan. Zakat, infak, sedekah, baca Quran, tadabbur Al-Quran kita, dan semua ibadah kita harus melahirkan la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga kita layak mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kelapangan, kemudahan, bahkan mendapatkan surga nanti di akhirat. Demikianlah kuliah singkat pada saat ini. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan dan keselamatan dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.